Puji Tuhan, haleluya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman saat ini saya berikan judul Menang atas Pencobaan. Saya percaya bahwa kita diciptakan sebagai pemenang. Setiap kita sebagai pemenang. Tetapi kenyataannya Adam, manusia pertama, telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus yang datang sebagai manusia, adalah pemenang. Dia sanggup mengalahkan berbagai macam pencobaan dan godaan yang kuasa gelap, bahkan yang dirinya sendiri sebagai makhluk yang berdaging dan bertulang, menang. Bahkan kuasa maut takluk dikalahkan olehnya. Karena Yesus sebagai Adam kedua telah menang, maka kita pun yang percaya kepada Yesus, yang meneladani Yesus, kita juga pasti menang. Tetapi saat ini ada beberapa pesan firman Tuhan untuk kita menjadi pemenang-pemenang. Ada beberapa kebenaran yang harus kita ketahui. Mari kita membaca dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Pada poin pertama saya mau menekankan beberapa kalimat. Yang pertama, ayat yang ke-8 dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Dalam terjemahan aslinya ada kata itu berarti kuasai dirimu dan waspada. Mengapa Tuhan menghendaki kita menguasai diri? Berarti ada di antara kita, umat Tuhan itu yang ada kalanya kita sebagai manusia, kita ini lepas kendali atau di luar kontrol. Bahkan kita ngomong sesuatu, berpikir sesuatu, bersikap sesuatu, mengambil keputusan, kadang-kadang itu kita tidak sadar bahwa itu tidak benar gitu. Keseplosan ngomong, salah mengambil keputusan, dan lain-lain. Maka dari itu kita harus menguasai diri kita, sadar dan waspada. Mengapa waspada? Karena yang namanya pencobaan dan godaan itu datangnya bisa saja, bahkan seringkali tiba-tiba tanpa kita duga, bahkan waktunya, tempatnya pun juga kadang-kadang tidak kita sangka. Maka dari itu waspadalah. Ayat yang ke-9 dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saya merenungkan kalimat ini, kemungkinan besar orang percaya, orang Kristen ini sering jatuh. Bahkan saya sendiri pun ketika jatuh dalam suatu kesalahan, apapun itu salahnya, mungkin kita tidak melakukan perlawanan ketika godaan, pencobaan datang di depan mata kita. Kalaupun kita melawan, kita mungkin melawan tidak dengan iman, tidak dengan firman Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia dicoba di padang gurun. Yesus mengucapkan firman Tuhan. Mungkin selama ini jika kita masih mengalami kekalahan, kita ketika melakukan perlawanan, saya ingin berbuat baik, itu bagus. Tetapi mungkin dengan kekuatan kita sendiri, mungkin dengan akal budi, dengan pikiran kita sendiri, kita lupa bahwa setiap perlawanan kita menentang segala bentuk godaan itu harus dengan iman yang teguh, iman di dalam firman Tuhan. Contoh, Tuhan mengajar kita untuk senantiasa bersyukur, senantiasa bersyukur di dalam segala keadaan, segala situasi dan kondisi. Tetapi kalau kita merenungkan bagaimana kecenderungan kita
Contoh ketika dalam keadaan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, yang saat ini sempat beberapa waktu yang lalu ya, harga-harga melonjak melambung tinggi, ya, harga kebutuhan pokok, harga beras dan lain-lain. Nah, bagaimana iman kita menyikapi itu? Bagaimana kata-kata ucapan kita yang melihat lonjakan kenaikan yang tiba-tiba itu? Apakah keluar dalam hati kita, mulut kita ini persungutan, keluar keluh kesah, ya, atau kita masih bersyukur, ya, bahwa kita percaya firman Tuhan mengatakan dalam segala sesuatu itu Tuhan bisa mendatangkan kebaikan, gitu. Ini contoh sederhana, ya. Kita menghadapi dengan iman yang teguh atau kita menghadapinya dengan iman yang lemah. Kita punya iman tapi lemah, gitu loh. Ya. Dalam Ibrani 12 ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kata ingatlah dalam terjemahan asli dikatakan pikirkanlah selalu akan Dia. Menjadi lemah dan putus asa dalam terjemahan aslinya dikatakan jangan kamu berkecil hati, ya, dalam hatimu ketika dikecewakan. Yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa kita harus memiliki mata rohani, ya, yang terus tertuju kepada Yesus agar kemenangan itu tetap menjadi bagian kita. Kita menikmati kemenangan itu. Ibrani 12 ayat 2, saya membaca satu kalimat saja. Marilah kita melakukannya, melakukan perlombaan iman maksudnya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya, tidak tertuju kepada masalah. Jadi masalah, pencobaan ada, godaan sebesar apapun, ya, tetapi kalau mata kita hanya tertuju menunjukkan kepada Yesus, melihat pengorbanan Yesus, keteladanan Yesus, kita pasti menang. Itu firman Tuhan yang berkata. Dan yang terakhir, yang ketiga, berjaga-jaga dan berdoalah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Puji Tuhan, ini adalah janji Tuhan. Iya dan amin. Jika kita melakukan, mengerjakan ini tepat seperti yang Tuhan mau, maka janji Tuhan bagi kita umat pemenang itu pasti kita akan nikmati. Bukan sekedar keinginan kita ingin menang, tetapi Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada setiap kita, kepada setiap anak-anak kita. Asalkan kita harus melakukan perlawanan terhadap setiap godaan dan pencobaan itu. Dan perlawanan itu harus kita dasarkan dengan iman yang teguh. Yang kedua, mata kita tertuju kepada Yesus senantiasa. Dan ketiga, kita harus berdoa dan berjaga-jaga seperti yang telah Yesus teladankan di Taman Getsemani. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur untuk janji, untuk kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami yang menaruh harapan kepada-Mu. Bapa, kami berdoa setiap sidang jemaat-Mu yang mengalami berbagai bentuk masalah, apapun itu, rumah tangga, masalah hubungan-hubungan dengan sesama, pekerjaan, mari Tuhan Kau nyatakan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Berkati pemimpin kami, pemimpin rohani kami, Pak Gembala Senior, Gembala Sidang, dan juga Bapak Gembala. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur kami yang kami minta, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.